أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كمسلمين والمسلمات, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada pagi ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan serta mentadabburi Al-Quran. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an setelah selesai dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang keempat sampai yang kelima. Insyaallah pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah
mengunci hati mereka, Allah mengunci pendengaran mereka, begitupun Allah menutup penglihatan mereka, dan untuk mereka azab yang sangat besar. Dan di antara manusia ada sekelompok orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut di dalam hati mereka, dan untuk mereka azab yang pedih akibat mereka senantiasa berdusta. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Allah menjelaskan lawannya, lawan dari takwa, lawan dari iman, yaitu kekufuran. Karena merupakan sunnatullah, ya, tidak semua manusia itu yang beriman, pasti akan ada manusia yang kafir, yang ingkar, yang menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Allah mau, maka Allah akan menjadikan semua manusia itu manusia yang beriman. Namun atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diilhamkan kepada jalan kebenaran dan jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa itu telah diilhamkan jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, memilih jalan yang benar. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, memilih jalan kesesatan. Di ayat ke-6 Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Siapa itu orang kafir? Kafir itu secara bahasa artinya menutup. Adapun kafir secara istilah yaitu orang-orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran, sudah mengetahui Islam, sudah memahami iman, namun dia sengaja menutup hatinya tidak mengikuti kebenaran tersebut. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan iman kepada Allah. Dia lebih mendengar bisikan syaitan dibandingkan kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan orang-orang kafir. Orang yang sudah mengetahui kebenaran namun tetap mengikuti kebatilan, sengaja menutup hatinya untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un 'alaihim. Mereka itulah orang-orang yang sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka itulah orang-orang yang tidak akan sama sekali beriman. Dalam surat Yunus Allah berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzab al-alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah Allah tetapkan menjadi orang-orang kafir, mereka tidak akan beriman meskipun diberikan seluruh tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak akan beriman sampai datangnya hari berbangkit, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang kafir yang sengaja menutup hatinya
mereka tidak akan beriman. Namun ada di antara orang-orang kafir yang terpanggil hatinya untuk masuk ke dalam Islam, maka mereka tidak masuk ke dalam ayat ini. Yang di dalam ayat ini adalah orang-orang yang khusus, yang sudah punya ilmu, sudah memahami ayat-ayat Allah, mengetahui kebenaran Islam, namun tetap menutup hatinya, tidak mau masuk ke dalam Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok orang-orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik ini mengatakan, "Wahai Muhammad, berikan kami satu tanda. Dengan tanda ini kami akan masuk ke dalam Islam. Kami akan masuk pada agama. Kami akan beriman dengan apa yang engkau bawa." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Baiklah, kita telah sepakat kalau aku mendatangkan satu tanda dari Allah, satu mukjizat, maka kalian harus beriman." Maka seketika Rasulullah SAW menunjuk tangannya ke bulan purnama, bulan terang, bulan sempurna, bulan terang cahayanya. Maka Rasul menunjuk tangannya ke bulan tersebut, dan bulan tersebut terbelah, ya, menjadi dua. Ini di antara mukjizat Nabi SAW, terbelahnya bulan sebagai mukjizat, bukti tanda kebesaran Allah. Melihat hal tersebut, orang-orang musyrik kaget, terkejut dengan tanda mukjizat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai orang-orang kafir, ini dia tandanya, aku seorang Nabi, terbelahnya bulan, dan kalian telah sepakat kalau kalian melihat mukjizat dariku, maka kalian akan beriman." Apa kata orang-orang kafir? Apa kata orang-orang musyrik jahiliyah? "Sungguh Muhammad sudah menyihir penglihatan kita." Ya, sudah jelas buktinya. Nabi mohon kepada Allah sebuah tanda terbelah bulan. Orang kafir itu tetap mengatakan Muhammad sudah menyihir penglihatan kita. Sebenarnya bulan itu tidak terbelah, namun karena kehebatan sihirnya Muhammad, bulan itu terbelah menjadi dua. Luar biasa. Namun salah seorang dari musyrik tadi mengatakan, dia masih penasaran, wahai orang-orang Quraisy, mungkin Muhammad menyihir penglihatan kita, namun belum tentu Muhammad menyihir penglihatan selain kita. Coba tanyakan kafilah yang akan datang ke Makkah, apakah mereka melihat hal yang sama pada malam ini. Makkah termasuk kota perdagangan. Orang-orang Jazirah Arab pergi ke Makkah untuk berniaga, untuk berdagang. Coba tanya-tanya orang yang datang ke Makkah, apakah di malam ini mereka juga melihat hal yang sama, bulan terbelah menjadi dua. Keesokan paginya, orang-orang musyrik mendatangi kafilah-kafilah dagang yang datang ke Makkah. Mereka bertanya, wahai kafilah dagang, apakah di malam sekian, di waktu sekian, kalian melihat sesuatu yang tidak biasa? Maka semua kafilah dagang yang ditanya oleh orang-orang musyrik menjawab dan menyaksikan hal yang sama. Di malam itu kami melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Bulan yang sempurna tiba-tiba terbelah menjadi dua. Sampai kabar tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang Quraisy, bukankah kalian sudah bertanya kepada kafilah dagang dan mereka semua melihat bulan itu terbelah menjadi dua? Apa kata orang-orang musyrik? Sungguh Muhammad sudah menyihir penglihatan kita, dan Muhammad juga sudah menyihir penglihatan seluruh kafilah dagang tersebut. Ya, begitulah sifat dari orang kafir. Sudah jelas kebenaran, sudah jelas ayat Allah, sudah jelas mukjizat di hadapan mereka, namun mereka tetap menyombongkan diri, mereka tetap menutup hati, tidak mau mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka lah orang-orang yang
yang kafir sebenarnya, yang sama saja diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka sama sekali tidak akan beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7? Khatamallahu ala qulubihim. Ini sebagai hukuman karena mereka memperturutkan hawa nafsu, betul-betul Allah tutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci, Allah tutup hati mereka sebagai hukuman tambahan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin menyimpangkan mereka dari jalan yang benar. Khatamallahu ala qulubihim. Karena mereka sudah ingkar, sengaja menutup hati mereka dari kebenaran, betul-betul Allah hukum mereka, hati mereka akan terus tertutup. Padahal mereka orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang bodoh. Wa ala sam'ihim. Karena mereka sengaja tidak mau mendengarkan ayat Allah, akhirnya betul-betul Allah tulikan telinga mereka dari kebenaran, padahal mereka bisa mendengar. Wa ala absarihim ghishawah. Karena mereka menutup mata mereka dari kebenaran yang telah jelas, Allah butakan mata mereka dari kebenaran, padahal mereka bisa melihat. Walahum azabun azim. Dan di hari kiamat mereka mendapatkan azab yang besar sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan api neraka dari kebanyakan manusia dan jin. Apa sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, namun hati tersebut tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mata tersebut tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, bisa mendengar, namun telinga tersebut tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran Islam. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dibandingkan binatang ternak. Kenapa orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang ternak? Karena binatang ternak sekalipun tahu siapa Tuhannya, tahu Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan binatang ternak itu bertasbih setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Segala sesuatu makhluk yang ada di langit maupun di bumi, termasuk hewan-hewan binatang ternak, mereka semuanya bertasbih kepada Allah setiap harinya. Dan mereka itu bertasbih kepada Allah, namun dengan cara yang tidak kalian ketahui wahai manusia. Jadi binatang ternak pun tahu siapa Tuhannya, tahu Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah setiap harinya. Orang-orang kafir diberikan akal, diberikan telinga, diberikan mata, namun tidak digunakan untuk mengenal Tuhannya, tidak digunakan untuk mengenal iman. Maka sungguh balhum adall, mereka lebih hina dibandingkan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat barulah orang-orang kafir mengakui kebenaran, namun sudah terlambat. Penyesalan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata orang-orang kafir ketika telah masuk dalam neraka, seandainya dulu kami mau berfikir, seandainya dulu kami mau mendengar, maka pasti di hari kiamat ini kami tidak akan masuk ke dalam api neraka. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau melihat bagaimana kondisi orang-orang kafir di hari kiamat, tertunduk wajahnya, tertunduk pandangannya,
dengan penuh penyesalan mereka mengatakan, wahai Allah Tuhan kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, sekarang kami telah yakin. Begitulah sifat dari orang-orang kafir yang senantiasa menutup hatinya dari kebenaran. Mereka pun akhirnya dihukum, hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka meninggal dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan di ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ini jenis orang kafir yang lainnya. Karena orang kafir itu ada dua. Yang pertama orang kafir yang terang-terangan, yang menampakkan kekufurannya. Itulah yang Allah jelaskan di ayat yang ke-6 dan ke-7. Adapun ada jenis orang kafir yang kedua, yang ini sebenarnya jauh lebih berbahaya, jauh lebih dahsyat dibandingkan orang-orang yang kafir secara terang-terangan, yang disebut dengan orang-orang munafik. Mubtinul kufur wa mudhhirul Islam. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan seolah-olah dia muslim, seolah-olah dia beriman, namun di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik ini pertama kali muncul ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika di Makkah belum ada orang munafik. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah muncul orang-orang munafik. Orang-orang munafik di Madinah dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini pada awalnya ingin dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah pada waktu itu. Namun tiba-tiba hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ke Madinah, dan justru ketika Nabi berhijrah, orang-orang Madinah sebagian besarnya beriman kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay merasa bahwasanya Muhammad ini sudah merampas pangkatnya, sudah merampas kekuasaannya, merampas jabatannya. Abdullah bin Ubay tahu kebenaran agama Islam, tahu dengan kebenaran Rasulullah SAW. Namun karena dia iri, karena dia dengki, manusia kota Madinah lebih suka kepada Muhammad dibandingkan kepada dirinya, akhirnya dia menyimpan permusuhan dan dendam di dalam hatinya. Abdullah bin Ubay mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama dia. Pada awal-awal Nabi berhijrah, sebelum perang Badar, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya masih sempat menghina, mencela, mengganggu Rasulullah. Namun setelah perang Badar tahun 2 Hijriah, melihat kemenangan umat Islam, Abdullah bin Ubay mengatakan kepada teman-temannya, wahai kawan-kawanku, luar biasa Muhammad ini, 300 tentaranya berhasil mengalahkan 1000 tentara orang musyrik di perang Badar. Dengan jumlah mereka yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Tidak mungkin kita melawan mereka secara terang-terangan. Semenjak perang Badar, maka mereka melakukan siasat yang baru. Mereka pura-pura masuk ke dalam Islam. Mereka tetap menyembunyikan kekufuran, permusuhan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka juga ikut salat, mereka juga ikut berpuasa, mereka juga berinfak. Sebagian mereka juga ikut pura-pura berperang, berjihad fi sabilillah. Namun itu semua dalam rangka bersandiwara, istihza. Tidak sebenarnya. Mereka tetap menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Kalau umat Islam menang,
maka mereka menjadi orang yang beriman. Kalau umat Islam kalah, mereka bersekongkol, bergabung, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, bergabung dengan orang-orang kafir. Orang yang punya banyak wajah bersama orang beriman jadi beriman, bersama orang kafir mereka menjadi orang-orang yang kafir. Itulah yang Allah maksud di ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang lisannya, lidahnya mengatakan kami beriman pada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka pura-pura beriman untuk menipu Allah, untuk menipu orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang munafik tidak segan-segan bersumpah atas nama Allah, mengatakan diri mereka beriman. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang sangat indah perkataannya, sangat sopan, sangat santun, sangat halus perkataannya, dan mereka terus bersaksi dengan nama Allah atas perkataan mereka. Wallahi billahi tallah, demi Allah kami beriman, demi Allah engkau adalah Rasulullah. Orang-orang beriman terus menggunakan nama Allah untuk menampakkan keimanan mereka. Wa huwa aladdul khisam, padahal mereka adalah orang yang sangat menentang Allah, sangat menentang Rasulullah SAW. Mereka pura-pura beriman untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tipuan tersebut tidak berlaku kepada Allah. Tipuan tersebut tidak akan memudaratkan orang-orang beriman, tapi tipuan itu akan kembali kepada diri mereka. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Al-hasad, dengki, asyad, keraguan-raguan. Fazadahumullahu marada, penyakit tersebut Allah tambah dalam hati mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, di hari kiamat mereka mendapatkan azab yang pedih akibat mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan orang-orang munafik, azab mereka jauh lebih dahsyat, jauh lebih pedih dibandingkan orang kafir yang terang-terangan. Sebagaimana Allah mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang pura-pura beriman, mereka tempatnya neraka yang paling bawah, kerak-kerak api neraka, karena mereka sudah berdusta kepada Allah, berdusta kepada orang-orang yang beriman, membuat tipu daya. Azab mereka jauh lebih besar, lebih pedih dibandingkan orang-orang kafir itu sendiri. Sebagai penutup, Rasulullah SAW mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Ada 4 sifat yang apabila 4 sifat ini dimiliki semuanya dalam jiwa manusia, maka dia adalah orang munafik tulen, orang munafik yang sebenarnya. Namun kalau hanya salah satu atau beberapa, tidak keempat-empatnya, maka dia terkena sifat munafik, namun dia bukan orang munafik. Apa saja yang 4 itu? Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mungkir, tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza khasama ghadar, apabila dia berselisih dia berlaku curang, tidak berlaku adil. Apabila 4 sifat ini terkumpul semuanya dalam jiwa manusia, berkata dusta, berjanji mungkir, diberi amanah khianat, berselisih dia curang, keempat-empatnya ada dalam jiwa manusia, maka dia adalah orang munafik tulen. Namun apabila ada salah satu atau beberapa atau tidak semuanya, maka sungguh dia
dikhawatirkan terkena sifat dari orang-orang yang munafik. Allah a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada pagi ini, ayat 6 sampai 10 dari surah Al-Baqarah. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman Rasulullah yang munafik itu kan jelas. Sekarang tadi Pak Ustaz bilang ada membedakannya itu. Ini contohnya misalnya pegawai dia disumpah tidak terima. Nyatanya dia. Tidak pegawai kita tidak bisa memilahnya di mana dia membawanya. Untuk membedakannya itu samar gitu. Baik. Sebenarnya baik kita, bahkan juga Rasulullah SAW tidak bisa membedakan antara orang beriman yang sebenarnya dengan orang munafik kalau bukan atas wahyu dari Allah. Dan Nabi sendiri pun sebenarnya tidak tahu mana yang beriman, mana yang munafik, kecuali sudah turun wahyu dari Allah bahwa si fulanah itu adalah orang munafik. Jadi Nabi sendiri tidak tahu. Allah kasih tahu si fulan Abdullah bin Ubay, si fulan dan fulan itu munafik. Baru kemudian Nabi mengetahui bahwa orang itu adalah orang munafik. Dan munafik itu tidak hanya di zaman Nabi, sampai nanti akhir zaman pasti akan ada orang-orang yang munafik, orang-orang yang pura-pura beriman namun sebenarnya dia orang kafir. Kita tidak bisa menghukumi seseorang itu munafik atau tidak, karena urusan munafik itu urusan hati antara manusia di hadapan Allah. Termasuk Nabi sekalipun tidak tahu mana orang munafik kalau bukan karena wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, mengapa tidak kita tumpas saja orang-orang munafik ini? Kita hukum saja mereka, kita eksekusi saja mereka. Mereka ini mengganggu. Mereka ini jauh lebih kufur dibandingkan orang kafir yang tulen. Mereka berbuat tipu daya. Mengapa tidak kita tumpas saja orang-orang munafik ini?" Maka Rasul SAW mengatakan, "Wahai Umar, orang-orang munafik ini yang tahu hanya kita, karena Allah yang berikan wahyu. Adapun orang-orang awam tidak tahu mana yang munafik, mana yang beriman. Kalau aku menumpas orang-orang munafik, maka nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad sudah membunuh para sahabatnya." Ya, jadi tidak mungkin kita menentukan, menvonis orang ini beriman atau orang ini kafir atau orang ini munafik. Selagi tampak zahirnya dia Islam, dia beriman, maka kita hanya bisa menghukuminya secara tampak zahirnya, secara tampak lahiriahnya. Jangan sampai kita menuduh, mengatakan kepada saudara kita, "Wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik." Itu larangan dari Rasulullah SAW. La taqul bi akhika ya kafir. Wahai orang-orang beriman, jangan katakan kepada saudaramu yang beriman, "Wahai kafir, wahai munafik, wahai musyrik," misalkan, "Wahai munafik." Karena tuduhan itu kalau tidak kepada orang yang dituduh, kalau tidak balik kepada orang yang menuduh, faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau tuduhan itu benar, aman. Tapi ternyata yang kita tuduh tidak orang munafik, yang kita tuduh bukan orang kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita, akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Muslim itu haram kehormatannya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Sesama orang beriman itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Tidak boleh kita mencemarkan nama baik orang yang beriman, menvonis dia kafir atau munafik, tidak boleh. Ya, karena munafik itu adalah urusan hati antara manusia dengan Allah. Nabi pun tidak tahu orang munafik sampai datang wahyu dari Allah bahwa si fulan dan si fulan itu adalah orang-orang yang munafik. Begitupun ketika Nabi meninggal dunia,
sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi itu memberitahukan nama-nama orang munafik kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Ketika Nabi meninggal dunia, maka Abu Bakar sebagai khalifah bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, betulkah Nabi memberitahukan kepadamu nama-nama orang munafik, siapa saja itu orang-orang munafik?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Iya, Nabi sebelum meninggal dunia telah memberitahukan kepadaku nama-nama orang munafik." Abu Bakar bertanya, "Wahai Hudzaifah, siapa saja itu orang-orangnya, agar aku juga bisa tahu siapa itu orang-orang munafik?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Aku tidak bisa memberitahukannya karena ini adalah rahasia Rasulullah dengan aku saja. Namun nanti tandanya, kalau ada orang meninggal dunia, aku ikut menyolatkannya, dia orang beriman. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, aku tidak menyolatkannya, berarti dia orang munafik." Ya, jadi orang-orang munafik itu tidak tahu, hanya Rasulullah yang tahu atas perintah Allah. Nabi pun meneruskannya kepada Hudzaifah. Kalau dia mati disolatkan, dia orang beriman yang sempurna, yang asli. Tapi kalau dia meninggal tidak disolatkan, maka dia adalah orang